Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ayu Rizky. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang udah klik dan menonton lagi video sederhana aku. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku ya. Oke teman-teman, di awal videoku ini aku share kegiatan aku yang lagi di luar rumah ya. Ini tuh kegiatan aku di hari Minggu kemarin bersama keluarga ya, sama pas suami dan anak. Jadi kita tuh mau pergi renang. Jadi pas libur lebaran kemarin tuh aku emang belum sempet ngajakin anak aku untuk liburan gitu ya. Ini sih liburan yang tipis-tipis aja, liburan low budget. Ya seperti biasa anak-anak tuh diajak renang juga udah happy ya, udah senang teman-teman. Nah kebetulan di daerahku itu ada salah satu wahana kolam renang yang baru aja buka ya teman-teman, baru aja grand opening pas lebaran kemarin. Teman-teman aku juga udah pada banyak sih yang datang ke sini, cuman aku baru sempat ke sini. Ini tuh dari rumah aku kurang lebihnya tuh sekitar 20 menitan gitulah ya, lumayan deket sih lokasinya. Nah ini tuh singkatnya kita udah sampai di lokasi ya. Ini tuh enaken banget, tempat parkirnya tuh super luas banget teman-teman. Jadi nggak bingung ya kalau mau parkirin motor atau kendaraan yang lain tuh, karena emang luas gitu ya tempat parkirnya. Nah ini tuh kita sebelum masuk ini tuh ada yang jagain gitu petugasnya. Aku tuh lagi nungguin Pak Su ya teman-teman, karena emang antriannya tuh lumayan mengular ya, lumayan panjang. Karena mungkin aja orang-orang juga pada excited karena ini tuh wahana kolam renangnya tuh baru aja buka ya. Jadi orang-orang tuh banyak yang penasaran gitu, pengen juga renang di kolam renang ini. Nah seperti yang tertera di situ ya teman-teman untuk HTM-nya atau harga tiket masuknya itu, karena aku tuh datangnya pas weekend. Untuk dewasa itu per orangnya 45.000 ya. Anak aku itu kan udah 9 tahun, jadi di atas 5 tahun itu dihitung harganya tuh sama kayak dewasa ya. Jadi kami tuh bertiga 45.000 kali 3 135.000. Ini sih untuk lobbynya juga lumayan mewah, lumayan bagus gitu ya teman-teman. Tadi tuh ada kipas angin karena aku tuh sempet agak gerah gitu sih pas nungguin Pak Su ngantri beli tiket ya. Alhamdulillah ini singkatnya kita udah masuk aja ke dalam lokasi. Nah seperti inilah teman-teman pemandangannya ya. Di sini tuh ada 3 kolam gitu, kolam anak-anak sama kolam dewasa. Nah gimana nih menurut teman-teman? Sekilas aku perlihatkan di sini area kolam renangnya sama pemandangannya, worth it nggak sih untuk harga segitu? Boleh ya komen-komen. Nah teman-teman mohon maaf ya apabila pengambilan gambar aku tuh nggak stabil, bergoyang-goyang gitu. Maklumlah aku pakai handphone Android ya. Mungkin kalau handphonenya iPhone kayaknya udah bagus banget pengambilan gambarnya karena bisa stabil gitu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur, bisa enjoy nontonnya, nontonin vlog atau keseharian aku atau kegiatan aku yang lagi di luar rumah ini ya. Aku tuh nggak ada bermaksud apa-apa ya, aku hanya ingin sekedar mengabadikan aja momen untuk aku jadikan sebagai kenang-kenangan gitu ya teman-teman, karena takutnya nggak selamanya tersimpan di handphone ya. Jadi aku simpan aja di YouTube biar bisa jadi kenang-kenangan juga. Nah teman-teman ini tuh ada salah satu kolam untuk anak-anak juga sih. Nah di situ tuh ada kayak bisa nyemprotin busah-busah gitulah pokoknya. Nah aku tuh sebenarnya ada di tengah-tengah sama anak aku ya. Aku juga ikut nyebur gitu teman-teman, tapi nggak yang nyebur-nyebur banget. Cuman aku emang bawa salin gitu ya, karena kan takut basah juga. Ini tuh mohon maaf ya teman-teman kalau gambarnya tuh gelap gitu. Soalnya ini pakai kamera handphonenya Pak Su ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan pencahayaannya itu kurang. Karena tas aku sama handphone tuh dititipin sama Pak Su ya. Aku tuh lupa sebenarnya bisa juga sih bawa handphone gitu ke tengah ya untuk ngambil kamera. Cuman karena aku lupa dan takut jatuh gitu ya HP-nya, takut basah gitu, jadinya aku nggak bawa HP gitu ya ke kolam. Nah di situ tuh tertera nama kolam renang ini tuh Nemo Water Forest gitu ya teman-teman. Cuman ada plus minusnya sih menurut aku, kekurangannya tuh kayak nggak ada waterboomnya gitu loh. Biasanya kan kalau kolam renang itu identik ada waterboomnya ya teman-teman, tapi ini tuh belum ada. Menurut aku sih kolam ini tuh kayak belum rampung 100% gitu, tapi udah dibuka gitu ya.
Mungkin kedepannya bakal ada wahana waterboomnya, siapa tahu ya, aku juga nggak tahu sih. Ini tuh area kolam renangnya dikelilingi sama pepohonan gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu pohonnya tuh pohon jati apa pohon apa gitu ya. Yang pasti ini tuh lokasinya lumayan adem ya, nggak terlalu panas-panas banget gitu ya teman-teman. Mungkin karena dikelilingi sama pepohonan gitu. Nah khusus kolam yang ini tuh di tengah-tengahnya tuh banyak bola-bola warna-warni gitu ya teman-teman. Sama itu ada perahu-perahuan kecil gitu, sama banyak juga yang menyewa ban. Tapi anak aku tuh nggak sewa apa-apa ya, jadi cuman renang aja. Nah ini selanjutnya anak aku tuh pindah lagi ya ke kolam yang paling depan. Di sini juga masih kolam untuk anak-anak juga bisa ya, karena emang dangkal gitu ya airnya. Dan di sini tuh disimpan kayak meja sama kursi gitu, jadi pengunjung bisa nongki-nongki di sini sambil minum sambil makan itu diperbolehkan gitu ya teman-teman. Dan itu kayak ada tebing gitu ya, kayak mirip batu-batuan gitu, jadi kayak ala-ala air terjun gitu teman-teman. Ini tuh air terjun buatan gitu mungkin ya. Dan di situ tuh para pengunjung bisa foto-foto juga karena ada yang menyimpan kursi juga di situ ya. Anak aku juga sempet foto-foto gitu sebentar di situ ya, aku fotoin gitu. Ini tuh aku emang sengaja bawa handphone karena cuman masukin kaki aja ya, nggak ikut nyebur-nyebur kayak gini. Tapi tetap ya aku tuh bawa baju salin gitu teman-teman, karena tetap aja ya basah-basah gitu sih bajunya sama jilbabnya juga, karena kan kecipratan juga sama orang lain ya. Ini juga aku tuh baru sempet untuk ngajak anak aku liburan ya teman-teman, karena pas momen lebaran kemarin itu belum sempet kemana-mana karena emang mager juga ya, karena kan biasanya setiap liburan lebaran itu tempat-tempat wisata tuh jadi lebih banyak pengunjungnya ya teman-teman, lebih banyak dibanding liburan-liburan biasa gitu. Dan di jalanan juga biasanya lebih macet. Makanya ini aku pilih liburannya itu baru 2 minggu setelah lebaran ya, dan gak terlalu yang penuh-penuh banget, jalanan juga udah lancar. Nah tadi juga aku sama anak aku tuh nyobain makan pop mie sama minum di meja sama kursi yang ada di kolam itu ya teman-teman, karena emang diperbolehkan. Yang penting kita tuh buang sampah pada tempatnya ya. Nah ini selanjutnya anak aku tuh nyobain kolam yang paling belakang. Ini tuh sebenarnya campur sama kolam dewasa, tapi yang nggak terlalu luas gitu sih kolam dewasanya. Nah di sini tuh sebagai kenang-kenangan juga ya, aku tuh ada sempet foto-fotoin anak aku juga pas renang, cuman emang nggak terlalu banyak sih foto-fotonya ya. Nah teman-teman semuanya gimana nih pada liburan lebaran kemana? Atau sama kayak aku nih milih liburan lebarannya tuh setelah lebaran gitu ya, atau sudah liburan nih pas kemarin-kemarin setelah lebaran banget gitu ya liburannya. Ya ini sih aku liburan low budget aja ya teman-teman, dan milih tempatnya tuh yang deket-deket aja, palingan ya kayak gini cuman renang gitu ya sama anak. Yang penting anak tuh happy ya, seneng gitu ya teman-teman, walau cuman diajak renang. Nah ini juga aku difotoin tipis-tipis gitu sama pas suami ya. Oke deh teman-teman, aku lanjutkan lagi video aku di hari yang berbeda ya, di keesokan harinya. Ini tuh aku mau bikin susu kurma. Kebetulan aku tuh masih punya 1 ember kecil kurma gitu ya teman-teman. Waktu bulan puasa kemarin tuh belum sempet habis semuanya, masih ada sisa gitu. Jadi aku tuh beli kurma yang murah meriah aja, tapi menurut aku enak karena setiap bulan puasa aku beli kurma merek itu ya. Nah pas bulan puasa kemarin tuh baru habis 1 ember gitu. 1 ember itu tuh beratnya sekitar 500 gram gitu. Nah untuk sisanya ini tuh kadang aku cemilin gitu ya teman-teman. Nah kebetulan ini juga aku punya susu UHT merek Cimory yang plain atau tanpa rasa ya. Jadi aku mau bikin susu kurma gitu karena menurut aku enak aja ya susu UHT tanpa rasa di blender gitu pakai kurma gitu ya. Di sini tuh kurmanya aku pakai ganjil ya teman-teman. Karena kan katanya sunah Nabi ya kalau makan kurma itu harus ganjil. Aku di sini pakai 7 buah kurma ya, dan menurut aku pas udah selesai di blender aku minum rasanya tuh pas gitu, nggak terlalu yang kemanisan banget. Mohon maaf ya teman-teman, di sini aku ngelepasin biji kurmanya tuh pakai tangan gini karena tangan aku udah bersih ya, aku udah cuci tangan.
Nah, aku tuh ngeblendernya pakai chopper aku yang ini ya teman-teman. Tadi tuh udah sempet aku cuci, udah aku lap-lap juga pakai tisu, dan aku cium tuh nggak ada aroma bau bumbu gitu ya. Karena aku tuh suka nyucinya sampai bener-bener bersih banget, jadi aman-aman aja kalaupun aku pakai blender jus ataupun yang lain-lainnya selain bumbu buat masakan ya. Oh iya, aku mau ngucapin hatur nuhun, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah selalu support channel sederhana aku ini, yang udah subscribe, like, komen, dan juga yang udah selalu share video aku ya. Dan buat kalian juga yang selalu hadir untuk nontonin video aku tapi nggak pernah komen, nggak apa-apa ya. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. Aku hanya bisa mendoakan semoga segala kebaikan teman-teman semuanya dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga video sederhanaku ini ada hal-hal positifnya dan semoga bermanfaat juga walaupun itu nggak banyak ya. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya. Nah, ini udah selesai aku bikin susu kurmanya. Ini aku mau minum dulu. Maaf ya kalau misalkan gelasnya itu nggak estetik. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu videoku kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.